Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak, Ibu-Ibu, para jamaah Muskaf 12 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah. Pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi secara online dalam kajian Muskaf yang pada saat ini kita bersama-sama mengkaji ulang dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa mendengarkan kajian bab sholat dengan berbagai sajian tentu saja. Dan apa yang kita bahas adalah yang sudah biasa kita laksanakan sehari-hari. Dan pada saat ini kita akan memantapkan keyakinan kita dengan langsung merujuk kepada dalil-dalil yang telah ditampilkan oleh para ulama-ulama hadis di dalam kitab-kitab fikih. Wabil khusus merujuk kepada berbagai karya para ulama seperti yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyajikan materi-materi fikih sholat ini dengan menampilkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan minggu lalu kita sudah selesai membahas tentang masalah amin, syariat mengucapkan amin dan keutamaan mengucapkan amin. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum membaca surat di dalam sholat. Ya, coba ditampilkan. Masih lanjut. Ya. Hukum membaca surat di dalam sholat. Yang dimaksud dengan membaca surat di sini adalah membaca surat selain surat Al-Fatihah. Karena terkait dengan hukum membaca surat Al-Fatihah itu sudah kita bahas pada slide terpisah, bahwa surat Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Sehingga tidak sah sholat apabila di dalam rakaat tersebut tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu berdasar hadis-hadis yang telah kita baca bersama. Di antaranya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, hukum membaca surat selain Al-Fatihah. Kalau kita merujuk pada kesimpulan para ulama fikih dari hadis ini, bahwa membaca surat di dalam sholat selain surat Al-Fatihah itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Bahkan kalau kita membaca nanti hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat, Nabi itu membaca surat dalam sholat itu betul-betul bersungguh-sungguh dengan membaca surat-surat yang panjang. Sampai surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat-surat yang lain yang panjang-panjang. Ketika beliau melaksanakan sholat malam atau dalam sholat sunat. Nah, yang pertama, yang menjadi dalil dianjurkan membaca surat selain Al-Fatihah di dalam sholat adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini yang disebut oleh para ulama fikih dengan hadis al-musi'u sholatu,
yaitu orang yang sholatnya salah. Sampai oleh Nabi disuruh untuk diulang hingga 3 kali. Karena kalau kita melihat lengkap hadis ini, nampaknya orang yang sholat ini tidak tumaninah, tidak santai. Dia sholatnya tergesa-gesa. Nah, karena yang ditekankan oleh Nabi di sini adalah tumaninah dalam setiap posisi gerakan. Nah, kata Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, fadakhala rajulun, kemudian masuk juga seorang lelaki ke masjid. Dan di dalam riwayat lain, laki-laki ini nampaknya adalah laki-laki dari Badui atau orang Badui, artinya orang-orang yang tinggal di pegunungan, di rumah-rumah batu. Di Arab itu ada komplek Badui, di situ ada rumah-rumah terbuat dari batu dan mereka tinggal di situ. Rata-rata mereka sehari-harinya kehidupannya itu berjualan madu. Tapi Badui di Arab beda dengan Badui di kita. Mereka punya mobil, biasa hanya mobilnya mobil-mobil gunung. Dakhalal masjid, dia masuk masjid, fasalla, kemudian sholat. Summa ja'a, lalu datang menghadap kepada Nabi, fasallama ala Nabi, lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi, farad dan Nabi alaihi salam, dan Nabi menjawab salamnya. Waqala, lalu Nabi bersabda, irji' fasalli, kembali lagi kamu, ulang lagi sholatmu. Fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Artinya sholat yang tadi tidak dinilai sah oleh Nabi. Kemudian fasalla sumaja fasallama. Orang ini sholat lagi, kemudian datang lagi menghadap Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Qala, kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, sholat lagi, karena kamu belum sholat. Salasan, sampai 3 kali. Faqala, kemudian orang Arab Badui ini berkata, wallazi ba'asaka bilhaq. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa al-haq, dengan membawa kebenaran. Fama uhsinu ghairahu fa'alimni. Fama uhsinu, kata sahabat ini, saya bisa melaksanakan salat yang lebih bagus daripada sholat ini. Fama uhsinu, aku tidak bisa membaguskan sholatku itu, ghairahu, selain sholat seperti ini. Fa'alimni, maka ajari aku bagaimana cara sholat yang benar. Qala, Nabi menjawab, iza kumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu, summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Nah, maksud ma tayassara minal Quran di sini adalah membaca surat selain surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihahnya sudah ditegaskan pada hadis-hadis yang lain. Sumakra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah olehmu ma tayassara ma'aka. Ma tayassara ma'aka dalam istilah Arab itu diartikan yang hafal. Nah, seperti misalnya kalau orang-orang Arab mempersilahkan kepada qari untuk membaca Al-Quran, itu kata-katanya yaqra'a ma tayassara minal Quran atau yaqra'u ma tayassara minal Quran, dia akan membaca Al-Quran yang hafal. Itu tayassar. Dan dari sini juga dapat diambil fiqhul hadis, bahwa surat yang kita baca di dalam sholat itu adalah surat yang kita hafal. Sebaiknya kita tidak memberat-beratkan diri untuk membaca surat yang tidak hafal. Sekarang memang mulai banyak ya, mulai banyak di banyak masjid itu ada Quran, pakai meja Quran besar. Dan itu dibaca ketika sholat, membaca karena ingin membaca surat yang panjang dan mungkin tidak hafal,
Akhirnya memaksakan dengan membaca sambil sholat, membaca mushaf sambil sholat. Nah, sebenarnya memang ini tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi daripada kaifiat sholat. Karena ketika kita sedang melaksanakan sholat, pandangan itu harus mengarah ke arah tempat sujud, tidak melebihi dari sujud. Kecuali sesekali saja bila ada hajat, bila diperlukan. Seperti misalnya makmum yang memperhatikan apakah imam ini sudah sujud atau belum, apakah imam ini sudah ruku atau belum, maka sesekali bisa memandang ke arah depan. Tapi yang pokok adalah mengarah ke arah tempat sujud. Walaupun tidak akan sholat, tapi ini mengurangi kaifiat yang telah dianjurkan oleh Nabi bahwa pandangan kita itu harus mengarah ke tempat sujud. Terlebih apabila mushafnya itu dipegang. Ketika dipegang mushafnya, itu kan tangan kanan itu harus disimpan di atas tangan kiri di pergelangan. Namun ketika kita mushaf dari handphone ataupun dari mushaf, si tangan ini tidak ditempelkan, tidak disimpan di tangan kiri. Berarti di situ ada kaifiat yang ditinggalkan. Makanya yang ditekankan oleh Nabi SAW di dalam sholat itu tidak memberat-beratkan untuk membaca surat yang panjang apabila tidak hafal, maka iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah surat yang kita hafal. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, lalu rukulah sampai tuma'inna. Jadi ketika ruku tidak tergesa-gesa, ruku santai, sampai Nabi itu saking santai rukunya dan tegak lurus. Kalau menyimpan air, misalnya ini air, disimpan di atas punggung Nabi, itu air itu tidak akan tumpah. Saking lurusnya punggung Nabi dan rukunya tumanina. Kemudian sumarfa, lalu bangkit dari ruku hatta ta'tadila qaiman, sampai tegak berdiri. Jadi betul-betul ta'tadila qaiman itu lurus tegak. Di dalam riwayat lain kalimat ini dimaknai hatta yarji'al idom ila makani, sampai tulang-tulang itu kembali ke ruas-ruasnya. Dan ini secara medis, ya, kalau kita pahami kalimat kembali tulang ke ruasnya, kalau dipandang secara medis, bahwa anatomi tubuh kita atau tangan itu dilepas ke bawah. Irsal istilahnya, dilepaskan, tidak sedekap lagi. Begitu Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dilepas ke bawah, tidak disedekapkan lagi, karena sedekap ini adalah posisi qiraah di saat membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat selain Al-Fatihah. Adapun ketika i'tidal, tegak lurus berdiri, tulang kembali ke ruas, itu si tangan itu dilepas, tidak disedekapkan. Sumasjud hatta tatmainna sajidan, kemudian sujud sampai tumaninah sujud. Summarfa hatta tatmainna jalisan, lalu bangkit dari sujud sampai tumaninah duduk. Nah, di sini ada lanjutannya. Di dalam hadis ini dikatakan nanti bahwa summaf'al, lalu lakukanlah hal tersebut fi kulli sholatik, dalam setiap rakaat salatmu. Nah, di sini yang ditekankan oleh Nabi adalah iqra ma tayassara minal Qur'an. Begitu takbir langsung membaca Al-Qur'an. Memang di sini tidak disebut surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Fatihah ditekankan pada hadis yang lainnya. Kemudian di sini setelah takbir langsung Nabi menyuruh qiraah, tidak menyuruh membaca doa iftitah. Maka ini kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa annahu la yajibu doaul iftitah. Sebenarnya doa iftitah itu tidak wajib atau bukan termasuk kepada rukun sholat, itu termasuk sunat sholat. Tetapi walaupun sunat, tentu ada masalah ketika ditinggalkan dengan sengaja.
Karena di dalam sunat itu ada wajibnya, yaitu wajibnya adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunat dalam versi hukum, bobot hukum di bawah wajib. Ada sunat dalam arti mengikuti kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum membaca doa iftitah itu hukumnya sunat. Artinya bila ditinggalkan tidak membuat sholat kita tidak sah. Atau kalau tertinggal tidak sempat membaca doa iftitah, sholat kita tetap sah. Tapi apabila ada kesempatan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hukumnya wajib. Nah, keterangan, coba slide-nya. Pindah slide. Ya, sebentar. Macet. Keterangan dari hadis tadi bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, membaca surat dalam sholat, membaca surat dalam sholat wajib, itu sangat dianjurkan pada rakaat ke-1 dan ke-2. Tetapi hukumnya tidak wajib, juga bukan termasuk kepada rukun sholat. Oleh karena itu, siapa yang lupa membaca surat Al-Quran selain Al-Fatihah, maka salatnya tetap sah dan tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang berikut ini, di bawah. Nah. Macet ya, Pak. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut, Abu Hurairah berkata, fi kulli sholatin qiraatun. Dalam setiap sholat itu pasti ada bacaan Al-Quran. Fama asma'ana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Maka sesuatu Al-Quran, ayat Al-Quran yang diperdengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kami akan dengarkan kepada kalian. Wa ma akhfa minna akhfaina minkum, dan ayat Al-Quran yang disembunyikan, disirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kami pun akan menyembunyikan dari kalian. Wa man qara'a bi ummil kitab, barang siapa yang membaca ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah, faqad ajza'at anhu, maka itu sholatnya sudah cukup. Wa man zada fahuwa afdal, barang siapa yang menambah, maka itu hukumnya afdal atau lebih utama. Nah, di sini juga ada beberapa hukum. Pertama, bahwa di dalam sholat itu boleh kita membaca surat dengan asma. Asma'na atau yusmi'u, diperdengarkan, memperdengarkan bacaan. Yang dimaksud memperdengarkan bacaan itu membaca agak sedikit terkeras, tapi tidak dikeraskan banget. Karena kalau sholat jahriyah itu kan hanya ada 3 macam, yaitu sholat maghrib, di 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, dan di 2 rakaat sholat subuh dalam sholat wajib. Tetapi dalam sholat-sholat yang sir pun kita bisa memperdengarkan bacaan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sehingga agak terdengar oleh makmum kita sedang membaca surat apa, itu diperbolehkan karena terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka memperdengarkan bacaannya kepada para sahabat
sehingga terdengar oleh sahabat Nabi membaca surat apa. Nah, tetapi di dalam 3 sholat, yaitu maghrib, isya, dan subuh, di 2 rakaat pertama, itu Nabi menjaharkan, mengeraskan bacaan, hingga terdengar jelas oleh para makmum. Nah, kemudian yang kita ambil istinbat atau kesimpulan hukum dari hadis ini adalah, di ujung hadis ini Nabi mengatakan, wa man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'at anhu. Barang siapa yang membaca ummul kitab saja, surat Al-Fatihah, maka sungguh cukup salatnya. Tapi wa man zada fahuwa afdal. Siapa yang mau menambah dengan surat yang lain, baik itu surat pendek atau surat yang panjang, maka fahuwa afdal, itulah yang lebih utama. Malah lebih panjang membaca surat itu tentu lebih utama. Jadi kalau kita hafal surat-surat panjang, sebaiknya itu diamalkan, dibaca di dalam sholat, wabil khusus di dalam sholat malam, di dalam sholat sunat. Disunnahkan untuk membaca surat-surat yang panjang. Lebih panjang surat yang kita baca, maka sholat kita itu akan lebih afdol. Nah, kemudian berikutnya, membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Nah, ini penekanannya. Jadi penekanan yang disampaikan oleh Nabi, kita boleh menambah surat setelah surat Al-Fatihah, tetapi batasannya dibatasi, yaitu pada 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat, di rakaat ketiga, di rakaat keempat, itu tidak boleh menambah surat. Jadi walaupun ini afdol, tidak setiap afdol lalu dibaca di sembarang tempat. Jadi afdol itu tetap ada batas makan atau ada batas mikotnya ya. Dan ini batasannya pada 2 rakaat pertama. Hal ini berdasar hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Qatadah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah dan 2 surat fi rak'atainil ulayaini, pada 2 rakaat pertama, min salati zuhri, dari salat duhur. Bi Fatihatil Kitab, yaitu beliau membaca surat Al-Fatihah, wa suratain, dan 2 surat. Sekali lagi, yaqra'u fi rak'atainil ulayain, Nabi membaca pada 2 rakaat pertama, min salati zuhri, dari salat duhurnya, bi Fatihatil Kitab, membaca surat Al-Fatihah, wa suratain, dan 2 surat setelah Al-Fatihah, yaitu di 2 rakaat itu. Yutawwilu fil ula, Nabi membaca panjang di rakaat pertama, wa yuqassiru fis tsaniyah, dan Nabi meringkas di rakaat kedua. Nah, ini etikanya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah, di rakaat pertama disunnahkan panjang. Pas rakaat keduanya pendekan, diringkas begitu. Umpamanya kalau diukur dengan halaman, di rakaat pertama kita baca sekitar 1 halaman. Nah, nanti masuk rakaat kedua dibaca setengah halaman umpamanya. Kalau rakaat pertama 1 lembar, rakaat kedua 1 halaman. Rakaat pertama kita baca setengah halaman, rakaat kedua sunnahnya, etikanya kita baca misalnya 1/4 halaman. Nah, itu sunnahnya, dipanjangkan di rakaat pertama, diringkas pada rakaat kedua. Atau kalau dalam sholat kita membaca surat yang pendek, umpamanya di rakaat pertama kita membaca surat Al-Alaq, dan rakaat kedua kita baca surat Al-Qari'ah misalnya yang agak pendek. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan kepada kami, hakaza, seperti ini, fil asri hakaza, hakada fil asri, hakada fis subhi. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan kepada kami
demikian juga hakada fil asri, demikian juga ketika Nabi sholat asar, hakada fis subhi, demikian juga pada sholat subuh. Nah, sekali lagi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata yusmi'ul ayat ahyanan. Nabi memperdengarkan bacaan kepada kami kadang-kadang di sholat duhur itu dan di sholat asar. Nah, saya pernah mengikuti, memperhatikan salah satu sholat, ada yang membaca keras di waktu duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama persis seperti sholat maghrib dan sholat isya, juga sholat subuh. Dan ketika ditanya, apa dalilnya mengeraskan bacaan di dalam sholat tadi, waktu sholat duhur? Jawabannya, menggunakan hadis ini. Karena wa yusmi'ul ayat ahyanan. Nabi SAW itu kadang-kadang suka memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran. Padahal perlu kita bedakan, ini dari sisi makna bahasa. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yajharu, ada yasma'u. Kalau yajharu itu menjaharkan. Yusmi'u itu memperdengarkan. Menjaharkan dengan memperdengarkan tentu saja berbeda. Kalau menjaharkan dibaca keras. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu yajharu. Tapi kalau yusmi'u bukan mengeraskan tapi memperdengarkan sedikit, ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Hanya sekedar terdengar saja. Seperti misalnya kita mendengarkan mengikuti jamaah dengan imam yang suka begitu, kadang terdengar, terekam masuk ke sound system, terdengar oleh kita membaca surat apa. Nah, itu yang dimaksud yusmi'u. Jadi harus dibedakan antara yajharu, mengeraskan, dengan yusmi'u, memperdengarkan. Nah, kemudian hukum membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Nah, bolehkah kita membaca 2 surat di dalam 1 rakaat? Seperti misalnya ketika kita sholat mengikuti imam yang bacaannya panjang dan kita tidak, dan itu bukan dalam sholat yang jahar. Kalau dalam sholat jahar, tugas kita hanya mendengar, tidak boleh ikut membaca, hanya mendengar saja. Tapi dalam sholat sir kan kita juga sama-sama baca. Umpamanya kita sudah selesai, ini membaca surat Wadduha, tapi imam masih belum ruku. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita jangan diam. Itu sebaiknya. Sebaiknya kita baca lagi. Maju ke surat Alam Nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak. Sudah tamat surat Alam Nasrah, imam masih belum ruku juga. Nambah lagi surat lain, yaitu misalnya surat Wattini wazzaitun. Jadi ketika kita sholat berjamaah dan imam membaca surat panjang, berdiri lama, maka setelah selesai sholat, setelah selesai kita membaca 1 surat, sebaiknya jangan diem, tapi kita ikut membaca lagi. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Anas bin Malik. Karena rojulun minal ansor, ada seorang lelaki dari kaum Ansor, ya ummuhum fi masjidil Quba. Mereka mengimami orang-orang di Masjid Quba, masjid yang berada di Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang ke Madinah. Karena Nabi saat datang ke Madinah itu tinggal di Fikulwil Madinah, di dataran tinggi Madinah, di sebuah komplek pemukiman Amr bin Auf, di komplek Amr bin Auf. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid di kampung Quba
Dan masjid itu sampai sekarang terkenal disematkan pada nama tempat, yaitu Masjid Kuba. Sama seperti Masjid Jogokarian yang sekarang Pak Akhir sedang di sana ya. Di masjid itu tidak diberi nama lain, tidak diberi nama misalnya Al-Ikhlas, ya, At-Taqwa, atau Al-Amanah, Al-Muhajirin. Sebut saja nama jalan, nama tempat Jogokarian. Jadi boleh menamai masjid dengan nama kampung, nama jalan. Seperti Kuba ini bukan nama orang, bukan nama kabilah, bukan juga nama buatan yang disematkan oleh Nabi. Kuba itu adalah nama perkampungan. Karena di situ kampungnya Kampung Kuba, maka diberi nama masjidnya Masjid Kuba. Nah, cuman sekarang lebih terkenal masjidnya daripada kampungnya. Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u lahum fis shalat faqara'a biha iftataha bikul huwallahu ahad. Lalu setiap kali ia hendak membaca surat dalam salat, ia memulai dengan kul huwallahu ahad. Hatta yafruga minha hingga selesai, summa yaqra'u bi suratin ukhra ma'aha. Kemudian membaca surat lain bersama surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu, wa kana yasna'u dzalika fi kulli rakaatin, dan dia melakukan itu dalam setiap rakaat. Jadi istilah sekarang mah apapun suratnya awalnya selalu kulhu gitu. Apapun suratnya maka diawali dengan surat kulhu. Maka falama atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menengok mereka, maka mereka mengabarkan seraya bertanya, ya Rasulullah, faqala ya fulan ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuka wa ma yahmiluka an taqra'a hadis surah fi kulli raka'ah. Hai fulan, kata Nabi, apa yang menghalangi kamu dari sesuatu yang diperintahkan para sahabatmu, dan apa yang membawa kamu untuk membaca surat ini dalam setiap rakaat? Kenapa kamu setiap rakaat harus membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru membaca surat lain? Faqala ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku sangat cinta terhadap surat Al-Ikhlas ini. Makanya apapun suratnya selalu diawali dengan surat Al-Fatihah, dengan surat Al-Ikhlas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hubbaka iyaha adkhalaka jannah. Sesungguhnya kecintaanmu terhadap surat ini adkhalaka jannah, akan memasukkanmu ke surga. Jadi ada sahabat yang kalau sholat itu selalu membaca surat kulhu gitu Pak. Sama seperti kita ya. Tapi bedanya kalau kita kulhu saja, kalau sahabat mah kulhu itu sebagai muqaddimah. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa membaca dua surat dalam satu rakaat itu diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, kalau 3 boleh kan? 3 boleh. Mau 3 silahkan. Nanti ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi membaca 3 surat dalam satu rakaat. Nah, berikutnya, bolehkah mengulang-ulang surat yang sama di 2 rakaat? Jadi rakaat ini suratnya sama, rakaat kedua sama, diulang-ulang terus. Seperti sholat tarawih. Kalau imamnya yang stok hafalannya minim, itu biasanya suka diulang-ulang. Kulhu diulang-ulang, Falak bin Nas diulang-ulang, Al-Kafirun diulang-ulang. Apalagi kalau yang melaksanakan sholat tarawihnya 23 rakaat. Itu kan harus hafal 23 surat minimal. Nah, masih banyak imam-imam sholat tarawih yang stok hafalannya sangat pas-pasan. Tidak sampai 23 surat. Sehingga akhirnya mengulang-ulang satu surat dalam beberapa rakaat. Bolehkah mengulang-ulang surat dalam beberapa rakaat? Jawabannya boleh. Dan ini dalilnya dikemukakan oleh seorang dari Juhaina
annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di waktu sholat subuh surat Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rakaataini, pada 2 rakaat. Jadi rakaat pertama dalam sholat subuh Nabi membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua Nabi baca lagi surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata orang ini, fala adri anasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a zalika amdan. Saya tidak tahu apakah Rasulullah itu membaca karena lupa surat ini diulang lagi, lupa mengganti gitu. Dikiranya belum membaca surat Az-Zalzalah, atau Nabi membaca sengaja. Tapi baik karena lupa atau karena sengaja, ini menunjukkan boleh. Karena memang di sini tidak disebutkan ini teh amdan au nasya. Apakah Nabi lupa atau karena disengaja. Tapi dengan adanya kejadian ini menunjukkan bahwa kita boleh mengulang-ulang satu surat dalam beberapa rakaat. Gitu. Misalnya kita sholat tahajud 11 rakaat, beberapa surat diulang di beberapa rakaat itu. Kalau memang stok hafalan kita hanya di situ atau karena unsur kecintaan saja, itu silahkan, tidak masalah. Nah, keterangannya membaca 2 surat dalam 1 rakaat hukumnya boleh, selama tidak dijadikan rukun salat atau keutamaan. Jangan dikatakan bahwa ini rukun harus selalu dibaca. Kalau sekali-kali kita membaca mengulang-ulang, nggak ada masalah. Begitu juga membaca surat yang sama pada rakaat ke-1 dan ke-2, itu juga diperbolehkan. Nah, berikutnya, hukum membaca sebagian surat dan membaca surat tidak sesuai urutan. Nah, boleh kita membaca sebagian saja, dan boleh juga membaca tidak berurutan suratnya. Memang ada pandangan dari sebagian ulama bahwa ketika kita membaca Al-Quran, itu ketentuannya adalah ibda bima bada Allah. Ibda bima bada Allah artinya mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kalau Allah memulai menulis Al-Quran, misalnya surat Qisarul Mufassal ini, dimulai surat Wadduha, maka di rakaat pertama kita baca Wadduha, rakaat kedua kita membaca surat Alam Nasroh misalnya. Nah, kemudian kalau rakaat pertama kita membaca surat Wattini wa Zaitun, maka rakaat kedua kita baca surat Al-Alaq misalnya, karena dimulai dari Wattini wa Zaitun itu. Nah, tapi kalau kebetulan urutan surat yang pertama pendek, yang kedua panjang, ini tentu tidak sesuai dengan etika ketika kita membaca surat dalam sholat. Bahwa di rakaat pertama itu panjang, di rakaat kedua itu ringkas, agak pendek gitu. Nah, sebenarnya Nabi SAW tidak mensyaratkan membaca surat dalam sholat itu harus berurutan sesuai dengan penomoran mushaf di dalam Al-Quran. Misalnya rakaat pertama kita membaca surat Al-Baqarah. Kemudian rakaat kedua membaca surat Ali Imran. Tidak boleh dibalik, Ali Imran dulu baru Al-Baqarah. Nah, tentu hal ini tidak ditekankan oleh Nabi. Boleh saja rakaat pertama surat Ali Imran, rakaat kedua kita baca surat Al-Baqarah. Nah, seperti yang dikatakan dalam hadis ini, Nabi SAW, ini yang pertama, Nabi SAW membaca surat Al-Quran tidak sesuai dengan urutan. Artinya ibda bima pada Allah,
mulailah dengan yang dimulai oleh Allah, yang dijadikan dasar fikih oleh sebagian ulama bahwa membaca surat dalam Quran harus berurutan. Dengan hadis ini tidak mengikat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah membaca surat dalam Al-Quran dengan tidak berurutan. Nah, misalnya dalam hadis ini dikatakan oleh Hudzaifah Al-Yamani, qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku pernah salat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin pada satu malam. Ini salat malam ini, salat tahajud. Faftatah al-Baqarah. Lalu Nabi membaca surat Al-Baqarah. Iftitah surat Al-Baqarah artinya membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 gitu. Dari Alif Lam Mim. Nah, itu yang 1 dan seterusnya. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Kemudian aku berkata, mungkin Nabi akan membaca surat ini 100 surat. Karena surat Al-Baqarah itu kan panjang itu. Mungkin Nabi akan membaca 100 surat. Surat Al-Baqarah itu kalau nggak salah itu 2 juz lebih. Tapi kemudian summa madho, Nabi terus lewat, lanjut setelah 100 ayat, Nabi masih terus membaca. Faqultu yusalli biha fi raq'ah. Kata Hudzaifah Al-Yamani, oh mungkin Nabi ini akan menamatkan surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Wah, luar biasa itu. Kalau ditamatkan sekitar 2 jam 1 kali berdiri. Kemudian ternyata famado, Nabi lewat saja. Faqultu yarka'u biha, dan setelah Nabi tamat membaca surat Al-Fatih Al-Baqarah, Hudzaifah Al-Yamani faqultu yarka'u biha. Aku berkata, menduga dalam hatinya, oh mungkin Nabi ini bakal ruku setelah tamat surat Al-Baqarah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Summa ftatahan nisa. Lalu Nabi membaca melanjutkan ke surat An-Nisa. Faqara'aha. Nah, Nabi membaca surat An-Nisa, kemudian Hudzaifah Al-Yamani, oh mungkin Nabi akan ruku di surat ini setelah selesai An-Nisa. Tapi setelah tamat An-Nisa, faqara'aha iftataha Ali Imran, kemudian Nabi membaca surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca itu dengan perlahan, mutarassil berurutan atau tartil, perlahan, santai, tidak tergesa-gesa. Jadi karena tidak mentang-mentang membaca surat panjang lalu dibaca maraton, karena tujuan Nabi membaca surat panjang bukan untuk supaya segera tamat, tapi untuk lebih meningkatkan kualitas dalam sholat malamnya Nabi. Nabi membaca 3 surat ini, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan Ali Imran itu mutarassilan, dengan santai, dengan tartil, dengan perlahan. Sampai saking perlahannya, saking santainya, idza marra bi ayatin fiha tasbih, kalau Nabi melewati ayat yang di situ ada tasbih, Nabi sabbaha, bertasbih dulu. Wa idza marra bi su'al sa'ala. Kalau Nabi melewati ayat-ayat yang mengandung permohonan, yang mengandung doa-doa, maka sa'ala, Nabi mohon doa dulu. Wa idza marra bi ta'awuzin, apabila Nabi melewati ayat-ayat yang mengandung permohonan perlindungan, ta'awuz, ta'awaza, Nabi mohon perlindungan dulu. Summa raka'a, baru ruku. Nah, itu santainya salat Nabi. Dan tentu saja untuk mengaplikasikan kaifiat salat ini, kita harus paham apa yang dibaca. Jangan sampai ketika kita membaca surat ayat-ayat tentang siksaan, tentang azab neraka, malah minta. Ketika kita membaca surat-surat tentang kenikmatan surga, malah mohon perlindungan. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kalau kita ingin mengaplikasikan hadis ini
dalam sholat kita lewat ayat tasbih dulu, lewat ayat permohonan kebaikan minta dulu, lewat ayat-ayat azab mohon perlindungan dulu. Artinya kita harus hafal, harus paham surat yang dibaca. Nah, yang dapat kita ambil atau salah satu fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salah satu salat malam membaca Al-Qur'annya tidak berurutan. Yaitu pertama Nabi membaca surat Al-Baqarah, kemudian lanjut dengan surat An-Nisa. Mestinya kan bukan An-Nisa. Setelah Al-Baqarah itu adalah surat Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi ini dibalik. Pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, kedua An-Nisa, yang ketiga Al-Imran. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan boleh kita dalam sholat membaca surat itu tidak sesuai urutan nomor. Silahkan ya. Misalnya kita baca surat Alam Nasroh di rakaat pertama, keduanya Waduha, enggak ada masalah. Karena Nabi pun pernah membolak-balik urutan susunan mushaf Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, dalil membaca sepenggal-sepenggal. Silakan slide-nya. Membaca sebagian-sebagian, tidak ditamatkan gitu. Tidak ditamatkan, seperti misalnya kebanyakan yang di kita itu membaca pertama dalam membaca surat ayat kursi misalnya. Ayat kursi di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah atau dibalikan. Nah, sebenarnya diperbolehkan seperti yang pernah Nabi lakukan dalam 2 rakaat salat qabla subuh, rakaatil fajr. An Ibnu Abbasin, bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas akhbaruhu mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rakaatil fajri fil ula minhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca pada rakaat pertama salat qabla subuh, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Al-Baqarah ayat 136. Ini di bawahnya sudah saya tulis ayat lengkapnya. Yaitu al-ayat allati fil Baqarah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 136. Wa fil akhirah minhuma, kemudian di rakaat kedua dari 2 rakaat qabla subuh ini Nabi membaca surat Ali Imran 52. Yaitu amanna falamma ahassa Isa falamma ahassa Isa minhum minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhadna bi anna muslimun. Nah, di sini Nabi memenggal satu ayat di 2 surat yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa ukuran kepanjangannya juga seperti yang dikemukakan oleh Nabi, pertama panjang. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat barisnya ini surat Al-Baqarah 136 agak panjang. Kemudian surat Ali Imran 52 itu agak panjang. Dan kebiasaan Nabi qabla subuh itu membacanya pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas, atau membaca surat ini pertama Al-Baqarah 136, kemudian Ali Imran 52. Tapi ini tidak mengikat. Boleh saja kita mengganti dengan surat yang lain dengan ukuran yang sama, karena di 2 rakaat qabla subuh itu disunahkan sholat itu dipersingkat, tidak terlalu lama. Dan yang disunahkan lamanya ketika kita melaksanakan sholat subuhnya. Nah, ini adalah dalil boleh kita membaca Al-Quran di dalam sholat dengan sepenggal-sepenggal, tidak ditamatkan.
Nah, keterangannya baiknya, Pak. Keterangannya pertama, membaca sebagian surat selain surat Al-Fatihah itu hukumnya boleh. Begitu juga ketika kita membaca surat dalam sholat tidak sesuai urutan, itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana bacaan sholat bagi yang tidak hafal Al-Quran? Ini mah nggak hafal Al-Quran, karena mungkin orang yang baru masuk Islam, belum hafal Al-Quran. Nah, ternyata ada solusi dari Nabi, kalau kita sama sekali tidak hafal Al-Quran, maka boleh di dalam sholat itu diganti dengan lafaz-lafaz zikir. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi an Rifa'ah bin Rafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rifa'ah bin Rafi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah fatawaddo." Apabila kamu hendak salat, maka berwudulah kama amarakallah, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu. Summa tasyahada, kemudian bersyahadatlah, yaitu membaca setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqim, lalu iqamah. Jadi qomat sebelum sholat itu disunnahkan, itu sunnah muakkadah. Tapi kalau tidak qomat juga tetap sholatnya sah, hanya saja sayang karena qomat itu salah satu keutamaannya adalah untuk mengusir setan supaya tidak mengganggu kita. Fa in kana ma'akal Qur'an faqra, jika kamu hafal Al-Quran, maka bacalah. Wa illa, apabila tidak hafal, fahmadillah wa kabbirhu wa halilhu sumarka. Maka fahmadillah, puji Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa kabbirhu, maha besarkan Allah, Allahu Akbar, wa halilhu, dan tahlillah kepada Allah, la ilaha illallah, sumarka, kemudian ruku. Nah, ini solusi bagi orang yang tidak hafal Quran. Jadi boleh ketika sholat, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung saja ruku. Kalau memang benar-benar kita tidak hafal Al-Quran. Nah, seperti dalam hadis yang kedua disebutkan, terus Ja'a rajulun ilan nabi. Kata Ibnu Abi Aufa, telah datang seorang lelaki kepada Nabi, faqala, seraya berkata, inilah astatiu an akhuda syai'an minal Qur'an. Sesungguhnya aku tidak mampu mengambil sesuatu pun dari Al-Quran. Sudah tell me gitu, sudah otaknya udah tumpul, udah nggak bisa menghafal lagi. Fa'alimni syai'an, maka ajarkanlah kepadaku sesuatu, yujazi'uni, yang dapat mencukupiku minal Quran, dari bacaan Al-Quran. Faqala, maka Nabi bersabda, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, boleh ini, Pak. Dan ini suka dinyanyikan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ternyata salah satu solusi bagi orang yang tidak hafal Al-Quran, maka cukup dengan membaca kalimat dzikir seperti ini. Kemudian berikutnya, ini kita tamatkan ya sedikit. Saktah. Saktah dalam sholat. Oh, tinggal setengah jam lagi. Saya kira sampai di sini dulu, Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya. Baik, teman-teman semua, barangkali ada yang mau ditanyakan, saatnya sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang mau langsung bertanya? Tanya Pak Ustaz. Mengapa, Ji? Mengenai yang tidak hafal Al-Quran, kan
solusinya tadi ada dua riwayat, satu tahmid, takbir, dan tahlil. Yang kedua tadi Bismillah, Allahu Akbar, la quwwata, dan seterusnya. Itu anggap aja ini yang tidak hafal Al-Quran, karena yang baru mu'alaf gitu ya, di antaranya gitu ya. Yang Al-Fatihah aja mungkin sudah belum hafal. Tapi ada juga ini saya baca dari fatwa MUI, katanya yaitu dengan bisa pegang diantaranya dengan megang mushaf itu, ya, bacaannya gitu, mungkin Latinnya gitu yang dibaca, dan itu jadinya sifatnya wajib gitu. Di samping yang mungkin solusi yang dua lisan dibaca itu. Buatan fatwa MUI yang tahun 2019. Karena banyak pertanyaan yang hukumnya membaca dengan mushaf itu apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kaitan dengan itu saya sudah membaca juga dalam Tafsir Ibnu Katsir dalam keutamaan membaca Al-Quran. Apa benar Rasulullah itu dalam satu rakaat itu dan rakaatnya itu tidak dalam sholatnya dalam dua rakaat. Jadi satu rakaat itu tidak pernah dipotong itu dalam satu surat dipotong jadi dua, selalu menyelesaikan dalam satu ayat penuh, atau kalau ya nggak pernah dalam ininya dipotong dua itu satu surat itu, selalu utuh itu dalam setiap rakaatnya. Itu yang dilewatkan dari Bukhari. Mohon penjelasannya Pak. Ya, silakan Ustaz. Ya, yang pertama hukum membaca mushaf di dalam sholat. Ini memang kalau kita melihat imam-imam masjid di Timur Tengah, bukan imam masjidnya, tapi backing imam. Jadi kalau di masjid-masjid besar, di masjid kabir, di masjid besar itu biasanya imamnya itu hafid. Dan hafid juga tentu saja manusia, kadang lupa juga. Maka di belakangnya itu ada backing, ada yang backing vokal. Kalau misalnya imam lupa, itu suka memberitahu. Dan itu seringkali saya lihat sambil megang mushaf, si yang di belakang itu. Megang mushaf, ada 2 orang, ada 3 orang, memandu, memperhatikan apakah imam ini bacaannya tepat atau tidak. Kalau tidak, kalau salah, langsung mereka ingatkan. Nah, kemudian ini menjadi kajian di kalangan para ulama fikih, karena praktek sholat seperti ini baru terjadi kekinian gitu sekarang. Kalau di zaman Nabi tidak ada yang sholat sambil megang mushaf. Demikian juga di zaman sahabat tidak ada yang sholat sambil memegang mushaf. Karena umumnya hafalan mereka itu kuat-kuat. Dan kalaupun Nabi lupa, ya sudah, tidak dipaksakan. Nabi itu pernah membaca satu surat, ini sisi kemanusiaannya Nabi. Pernah membaca satu surat dan kemudian ketika mau membaca surat, Nabi itu ragu. Apakah ini dibacanya apa gitu. Seperti misalnya kalau kita umumnya ragu itu di ujung, la'alakum tatakun, la'alakum takilun gitu. Atau la'alakum afala ta'lamun, atau apala takilun. Nah itu yang suka ketukar-tukar. Nah Nabi satu saat ketika dalam sholat itu ragu, ini bacaannya itu apa. Kemudian Nabi itu mengulang berkali-kali dan Nabi tidak yakin, akhirnya memutus bacaannya saat itu, langsung ruku. Selesai ruku bertanya ke sahabat, apakah tadi kamu ada saat aku membaca surat ini? Kalau tidak salah Umar bin Khattab, tapi saya agak lupa siapa sahabat yang di belakang Rasul. Ada ya Rasul, apakah kamu hafal surat itu? Hafal. Kenapa kamu tidak mengingatkan aku? Nah, mungkin pada saat itu sahabat belum tahu kalau mengingatkan orang yang lupa dalam sholat itu diperbolehkan. Mengingatkan bacaan imam yang lupa itu diperbolehkan. Nampaknya sahabat ini belum tahu. Nah, pada saat itu
Nabi tidak memaksakan melanjutkan, langsung memotong suratnya gitu. Nah, kemudian di kemudian hari seperti sekarang dengan munculnya mushaf ini banyak orang-orang yang mempraktekkan membaca mushaf sambil sholat. Dan salah satunya tadi difatwakan oleh MUI untuk orang-orang yang baru masuk Islam dan tetap dia harus membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah, maka diperbolehkan sambil memegang mushaf. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa memegang mushaf dalam sholat atau membaca ini tidak membatalkan sholat. Tetapi sayangnya mengurangi kaifiat di situ. Nah, itu barangkali yang harus menjadi pertimbangan. Mengurangi kaifiat di dalam sholat, yaitu pertama menyimpan tangan. Tangan ini kan mestinya disimpan di atas tangan kiri pas pergelangan. Tok, begini. Ketika kita memegang mushaf, ya otomatis ini tidak disimpan, tapi sambil memegang mushaf. Kemudian ada lagi gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat kita sedang sholat. Walaupun gerakan-gerakan itu sebenarnya boleh saja kalau memang diperlukan atau darurat. Nah, tapi pertimbangan pertama, kalau saya memahami dari kaifiat sifat sholat Nabi, ini ada yang dilanggar. Satu adalah menyimpan tangan. Kedua, pandangan kita ketika sedang sholat itu mengarah ke arah tempat sujud. Tapi kalau kita memegang mushaf berarti memegang seperti ini. Nah, hanya saja kalau memang benar-benar darurat dan ingin kita membaca Al-Quran dalam sholat, ya sekali lagi tidak membatalkan sholat. Tapi sebenarnya dengan adanya solusi tadi, itu menjadi solusi. Kita cukup saja kalau belum hafal membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil terus berusaha untuk menghafal. Dan insya Allah surat Al-Fatihah ini akan sangat mudah dihafal, karena surat ini adalah surat yang paling banyak dibaca dalam sholat. Dan kunci supaya ilmu kita hafal itu, amalkan gitu. Amalkan. Seperti surat Al-Fatihah kan begitu hafal, kita nggak pernah mengulang-ulang. Tapi karena terus diamalkan, sambil tidur, sambil merem juga hafal. Kemudian yang kedua, apakah benar Nabi SAW tidak pernah memotong surat dibagi dua, selalu tamat? Ya Pak, betul. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang kaifiat sholat Nabi, khususnya surat-surat yang favorit atau surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi dalam sholat, itu memang tidak teriwayatkan bahwa Nabi membagi surat itu. Ketika Nabi membaca surat Yusuf di sholat subuh, tamat, itu selesai. Saat Nabi membaca surat Sajdah, tamat. Saat Nabi membaca surat Al-Insan, tamat. Dan surat-surat yang lainnya, surat-surat panjang itu tamat. Saat Nabi membaca surat Qaf, 1 rakaat. Rakaat kedua ganti surat Al-Jumu'ah. Ini kebiasaan Nabi dalam sholat Jumat. Rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat kedua baca surat Al-Jumu'ah. Kalau dalam sholat subuh Jumat, rakaat pertama Nabi membaca surat Sajdah, rakaat kedua Nabi membaca surat Al-Insan. Itu tamat terus. Tapi bukan berarti tidak boleh memenggal. Karena kembalilah kepada ketentuan umum. Ketentuan umum dalam membaca Al-Quran itu adalah Iqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah yang kamu mudah, yang kamu hafal dari Al-Quran. Atau yang menurut kita ringan, yang menurut kita mudah, tidak memberatkan. Kalau sekiranya kita mampunya dibagi dua, ya bagi dua. Karena kadang-kadang bagi orang-orang tertentu ketika dikasih surat panjang itu ngamuk gitu, Pak. Bukan bahagia. Mestinya ketika imam membaca surat panjang itu, kalau memang kita pensiunan itu ya, mestinya bersyukur kita tidak hafal dibacakan oleh imam. Imam malah menyebut bahwa ustadz itu membuat fitnah, ustadz itu membuat tidak khusyuk,
Sebenarnya tidak khusyuk itu bukan persoalan panjang dan pendeknya bacaan Al-Quran. Kalau tidak khusyuk, baca surat Kulhu juga bisa tidak khusyuk kalau orangnya memang bukan tipe orang-orang yang khusyuk. Karena al-khasyiin itu tidak ada hubungannya dengan panjang dan pendeknya surat. Kalau memang tidak khusyuk itu lahir karena panjangnya surat, mungkin para sahabat tidak harus khusyuk sholatnya. Tapi para sahabat itu senang sekali membaca Al-Baqarah di satu rakaat. Demikian juga Nabi Ali Imran satu rakaat. Sholat mereka khusyuk. Jadi khusyuk itu nggak ada hubungannya dengan panjang dan pendek surat. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu dibagi dua, nggak ada masalah. Nah, seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memenggal dalam 2 rakaat sholat subuh, yaitu Nabi membaca surat Al-Baqarah 135, kemudian surat Ali Imran, yang keduanya Ali Imran 52. Maka kalau kita gunakan pemahaman mafhum aulawi, kias apalagi, kalau memenggal saja satu ayat, surat Al-Baqarah penggal, ambil, simpan di rakaat pertama. Penggal lagi satu ayat Ali Imran, baca di rakaat kedua. Itu diperbolehkan, apalagi sekedar membagi dua. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi membaca surat tam di dalam sholat, khususnya sholat wajib, itu tidak mengikat. Dan kembalilah kepada hadis yang umum bahwa bacalah yang menurut kita mudah, yang hafal dari Al-Quran, yang kita mampu, tidak harus memberatkan diri. Begitu Pak Haji. Mana Pak? Siapa tadi yang bisa? Pak Kris ya? Ya, lanjutnya. Tadi Bu Indri kayaknya mau bertanya. Enggak, Bu. Atau Bu Aat? Ya Pak Ustadz, punten. Assalamualaikum, mau tanya. Kalau ya, tadinya mau tanya, tapi barusan sudah dijelaskan sama Pak Ustadz bahwa kita tidak harus memaksakan diri untuk membaca surat yang yang kita tidak hafal gitu kan. Berarti kalau misalnya di rakaat pertama itu kan yang agak panjang, misalkan saya pakai surat Ad-Duha gitu ya. Terus rakaat keduanya Al-Ikhlas kan lebih pendek dari Ad-Duha, itu nggak apa-apa seperti itu kan Pak Ustadz? Ya, nggak apa-apa Bu. Tidak harus berurutan. Iya, iya gitu. Tapi bacaan surat setelah Al-Fatihah itu hanya di rakaat ke-1 dan ke-2. Kalau ketiga keempatnya berarti tidak usah gitu ya Pak Ustadz. Atau kalau kita baca surat, nambahin surat juga, hukumnya seperti apa? Mohon Pak Ustadz. Ya. Yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat selain surat Al-Fatihah itu hanya disyariatkan di 2 rakaat pertama gitu. Dan Nabi itu kadang membaca yang pendek, kadang juga membaca yang panjang. Tapi kalau Nabi sholat sendirian, Nabi itu panjang-panjang sholatnya itu. Dan sahabat yang ikut sholat berjamaah dengan Nabi, ikut sholat tahajud, itu yang perlu kita garis bawahi, tidak diajak oleh Nabi. Sahabat ikut saja sholat, dan di situ sahabat merasakan bagaimana panjangnya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang kita hafalnya hanya surat-surat yang pendek itu, ya tidak masalah, tidak harus memaksakan kita membaca surat yang panjang sampai memegang mushaf. Karena yang penting inti dari sholat itu adalah kehusuan. Nah, kemudian yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambah 1 surat setelah Al-Fatihah, atau 2 surat atau lebih, itu hanya di 2 rakaat pertama saja. Sedangkan di rakaat ketiga dan keempat
dalam sholat wajib itu tidak ada contohnya. Jadi kalau kita kemudian berinisiatif ya menambah di 2 rakaat kedua, di rakaat ketiga dan keempat, maka ini dapat dikatakan melanggar sunnah gitu Bu, tidak sesuai dengan sunnah. Berarti kita tidak ittiba terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak diperbolehkan kita membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Gitu. Nuhun Pak Ustadz. Nuhun. Sami-sami. Silakan, ada yang lain? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustadz, kalau kita sholat berjamaah 4 rakaat, pada saat rakaat keempat, ketiga dan keempat itu kita belum selesai membaca Al-Fatihah, tapi imam sudah takbir kemudian ruku. Bagaimana? Apakah harus kita selesaikan Al-Fatihahnya atau langsung ikut ruku, Ustaz? Demikian Ustaz, terima kasih. Ya. Ya, pertama di dalam etika sholat berjamaah itu innama ju'ilal imamul yu'tama bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan itu untuk diikuti. Faida kabbara fakabbiru, bila imam takbir bertakbilah. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukulah. Wa idza sajada fasjudu, bila imam sujud maka sujudlah. Dan ketentuan mengikuti imam dalam sholat itu tartib ittisal. Tartib artinya berurutan, ittisal bersambung. Berurutan, bersambung. Maksudnya berurutan bersambung itu, satu, tidak boleh mendahului. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan sendiri. Jadi harus ittisal, nyambung. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, langsung sujud. Tapi tidak boleh mendahului, tidak boleh membersamai, tidak boleh juga mengakhirkan, meninggalkan sendiri. Jadi harus ittisal. Suka ada orang yang karena ingin berdoa di sujud lama, orang lain udah berdiri, ini masih sujud. Orang lain sudah salam, ini masih tahiyat lama. Nah, itu namanya tidak ittisal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belum tamat membaca surat Al-Fatihah? Apakah kita harus mengikuti imam atau ikut ruku? Nah, kita lihat apakah si imam ini masih bisa dikejar atau tidak gitu. Karena umumnya kalau dalam sholat sir, kalau imamnya tidak membaca dengan tartil, itu hanya tertinggal paling 1 surat saja ya. Tidak sampai setengah mungkin. Itu yang sering saya alami. Dan kemudian nanti pada saat kita ruku, itu kan ada beberapa pilihan doa, bisa membaca doa yang panjang, bisa membaca doa yang pendek. Ketika yang panjang, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang pendek cukup dengan subhana rabbiyal azim saja. Dan bacaan tasbih sujud dan ruku dan sujud itu sebenarnya tidak dibatasi 3, minimal 1, maksimal tidak terbatas jumlahnya itu. Kalau kita merujuk kepada hadis yang sahih. Nah, membaca surat Al-Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Jadi kalau kita, kalau imam sudah ruku dan masih mungkin bisa dikejar, maka seharusnya kita tamatkan dulu surat Al-Fatihahnya sampai waladhdallin. Nah, baru setelah itu ikut ruku dan dengan konsekuensi kita ngambil bacaan yang singkat supaya tidak terlambat lagi. Itu kalau imam masih bisa dikejar. Tapi ada banyak imam yang susah dikejar. Nah, seperti misalnya saya masbu ketika sedang safar, kan tidak sama orang itu, ada yang faham, ketika diikuti oleh kita itu ada yang tidak faham. Nah, kebetulan saya sering bermakmum kepada orang yang tidak faham, baru setengahnya membaca surat Al-Fatihah sudah ruku. Nah, maka kalau sikap saya ketika
menghadapi imam seperti itu, ya kita mufarokoh saja, karena sholat kita tidak sah kalau bacaan surat Al-Fatihahnya tidak benar. Jadi tidak usah bermakmum, kita mufarokoh saja, langsung memisahkan diri, kita sholat menyelesaikan sendiri, tidak harus ikut kepada jamaah tersebut. Tapi kalau masih bisa dikejar, masih kecepatannya tidak terlalu maraton gitu, masih bisa terkejar rukunya walau kita hanya ikut bacaan ruku dengan bacaan yang singkat, maka tentu yang lebih utama adalah sempurnakan dulu bacaan Al-Fatihah sampai selesai, baru kita ruku. Begitu Pak Haji. Ya, itu masih ada satu lagi Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Pak Nur, silakan Pak Nur. Ya, terima kasih Mas Aher. Ustaz, ini soal memperdengarkan tadi ya. Apakah memperdengarkan yang dengan kata-kata yusmi'u tadi, apakah itu juga bisa untuk selain qiraah? Maksudnya selain bacaan Quran di rakaat 1, 2 Al-Fatihah itu, apakah juga doa-doa yang lain, misalnya dalam kata-kata iftitah atau di dalam misalnya tahiyat awal atau akhir itu, apakah itu kadang-kadang juga diperdengarkan bacaan-bacaan selain qiraah Quran tadi? Ya, yusmi'ul ayat ahyanan. Nabi itu memperdengarkan ayat sewaktu-waktu. Ini sebenarnya dalam konteks tarbiyah. Ya, dalam konteks tarbiyah untuk memberitahu bahwa di dalam sholat itu ada qiraah. Itu sebenarnya tujuan yusmi'u. Dan kalau memang dibutuhkan, Bapak ingin memperdengarkan bacaan, misalnya ketika mengimami anak-anak, boleh saja kita memperdengarkan bacaan dzikir. Misalnya doa iftitah, kita diperdengarkan sedikit. Kalau saya biasanya suka memperdengarkan bacaan ketika sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini kan umumnya orang-orang tidak hafal. Nah, supaya mereka sedikit dapat mengikuti, diperdengarkan sedikit tapi tidak dikeraskan. Jadi yusmi'ul ayat atau yusmi'u ahyanan ini terkait dengan kebutuhan tarbiyah. Kalau memang Bapak ingin memperdengarkan karena tarbiyah, itu silakan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan itu, maka namanya juga sholat sir. Sir itu rahasia. Artinya sahabat juga ketika melihat Nabi sholat hanya melihat gerak-gerak jenggotnya saja, tidak terdengar suaranya ketika membaca dalam sholat sir. Itu yang pokok. Tapi ahyanan yusmi'una. Nah, kalau kita cari alasan-alasannya, ternyata ini bagian dari tarbiyah. Nah, mangga silakan kalau dibutuhkan. Kemudian ini mirip dengan menjaharkan zikir. Menjaharkan zikir ba'da sholat. Seperti ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu dulu pernah di awal-awal menjaharkan zikir ba'da sholat. Dan inilah yang menjadi panduan oleh sebagian saudara-saudara kita yang menjaharkan zikir ba'da sholat dengan alasan bahwa tarbiyah, supaya makmum-makmum tahu apa yang dibaca. Tapi nampaknya tarbiyahnya terus-terusan gitu kalau di kita. Setiap pada sholat, zikir dengan suara yang keras, tahlil dengan suara yang keras, bahkan sampai bergoyang-goyang badan. Dan itu memang dalam ajaran-ajaran yang mengeraskan zikir itu, goyang-goyang badan ini ada aturannya. Seperti kita mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah itu meririk, goyang kepala dan badan itu ada aturannya. Tapi jelas ini tidak ada sumber dasar hukumnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke mengeraskan zikir, Nabi pernah mengeraskan zikir pada sholat, tapi itu litarbiyah. Pada saat itu dalam konteks tarbiyah untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa inilah yang dibaca ba'da sholat. Dan metode ini jauh lebih efektif
daripada sengaja menghafal. Saya misalnya mengajarkan kepada anak-anak saya untuk zikir ba'da sholat, tidak secara khusus disuruh dihafal di setiap momen setelah pengajian suruh dihafalkan, tidak. Kalau saya metodenya saya pangku dia ketika masih kecil itu saya pangku, saya pegang tangannya, kemudian tangannya dia saya pakai hitung tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kemudian zikir-zikirnya juga diperdengarkan sampai doa. Alhamdulillah itu dengan terus-menerus seperti itu setiap sholat akhirnya hafal. Dan kalau saya sekarang coba pegang lagi tangannya sambil dikeraskan, dia bilang gak apa-apa, sudah hafal katanya. Nah, padahal tidak secara khusus disuruh dihafalkan. Nah, itu metode Nabi dulu diajari tarbiyah, dan tentu saja para sahabat ini karena cerdas-cerdas, ingatan sahabat ini kuat-kuat, jadi tidak harus berpuluh-puluh kali memperdengarkan suara zikir, cukup beberapa kali saja sudah langsung hafal apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali terkait dengan yusmi'una, memperdengarkan bacaan baik ayat Al-Quran ataupun doa itu terkait dengan kebutuhan. Begitu Pak. Kalau seandainya sudah pada hafal, maka tetap mengambil sunnah yang pokok adalah sir, dirahasiakan. Begitu Pak Haji. Ya, syukran Ustaz. Sama-sama. Banyak waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 2 menit, Ustaz. Sepertinya kita tutup ya Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz memberikan simpulan dan sekaligus menutup dengan doa untuk kita semuanya. Ya baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, kajian malam ini kita cukupkan sekian. Tema yang dibahas adalah hukum membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam sholat wajib. Bahwa hukum membaca surat Al-Fatihah, surat selain surat Al-Fatihah dalam sholat wajib ini adalah hukumnya sunat. Bisa membaca satu surat, juga bisa membaca 2 surat, bisa membaca beberapa surat, lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Bisa juga dipenggal, memenggal beberapa ayat dari surat tersebut. Kemudian bisa juga kita mengulang-ulang surat dalam rokaat-rokaat itu. Rokaat pertama surat Kulhu, rokaat kedua Kulhu juga dipersilahkan. Dan sewaktu-waktu untuk tarbiyah, untuk memberikan pengajaran kepada makmum, itu bisa saja kita dengan cara yusmi'una, diperdengarkan tapi tidak sampai dengan suara yang jahar atau suara yang keras. Kemudian surat yang dibaca juga tidak harus berurutan, dan sunnahnya rakaat pertama membaca yang panjang, rakaat kedua yang singkat. Bagi yang tidak hafal Al-Quran sama sekali, ada solusi dari Nabi, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tapi dengan tetap kita terus berjuang untuk menghafal Al-Quran dan yakin bahwa inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna nahnu lahafidun. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, maka kenapa kamu tidak termasuk orang-orang yang mengingat, mengkaji dan mempelajari Al-Quran? Insya Allah kalau kita memiliki semangat yang kuat untuk menghafalkan Al-Quran, Allah akan memudahkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan pada kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan diakhiri dengan doa, Rabbana gfir lana wali walidaina walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana la tazarna fardan wa anta khairul warisin. Rabbana gfir lana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Matur nuwun Pak Ustaz. Ya. Nuhun. Nuhun, Pak Ustaz.